lagi ngapain di sini? Join ya aku. Iya, boleh. Kalian lagi belajar nih? Iya. Aku mau tanya dong, kalian pernah dengar nggak sih tentang grup matrik? Pernah sih, tapi aku kurang paham. Itu termasuk matrik kan? Iya, betul, itu termasuk matrik. Tapi itu bukan cuma operasi biasa loh. Dan itu juga termasuk aljabar abstrak. Aduh, makin pusing deh. Tenang aja, kita bisa menyelesaikan dengan tabel Cayley. Tabel Cayley? Tabel Cayley? Itu apa sih? Naik becak keliling kota, mari belajar bersama. Tabel Cayley itu apa, untuk operasi grupnya. Tabel Cayley adalah tabel hasil operasi, baris, kolom, anggota susun rapi. Sifat pertama tertutup, hasil tetap di dalam. Sifat dua, identitas tak mengubah yang lain. Sifat tiga, ada inverse, pasangan yang menetralkan. Asosiatif, membuat grup sempurna. Kita isi tabelnya, ikuti aturannya. Dari sini tampak jelas struktur grupnya yang ada. Ayo kawan semangat, belajar jangan lelah. Dengan tabel Cayley grup mudah dipahami. Dengan tabel Cayley grup mudah dipahami. Oke, selanjutnya kami akan membahas tentang apa sih tabel Cayley itu. Apa itu tabel Cayley? Tabel Cayley adalah peta visual struktur aljabar abstrak yang menunjukkan hasil operasi biner pada suatu himpunan. Nah, di mana untuk barisnya itu merupakan alat diagnostik digunakan untuk menguji sifat grup, yaitu tertutup, identitas, dan inverse. Dan kolom yang ada di atas ini merupakan elemen himpunan, yaitu baris dan kolom berisi elemen-elemen himpunan yang diuji. Dan yang ada di tengah-tengah ini merupakan hasil operasi persimpangan, menunjukkan hasil operasi antara elemen, baris, dan juga kolom. Nah, sekarang yaitu refleksi atau pencerminan. Yang pertama yaitu MY sama dengan 0. Nah, di mana MY sama dengan 0 ini refleksi terhadap sumbu X. Dan hasilnya yaitu CDAB. Yang kedua yaitu MX sama dengan 0, di mana refleksi terhadap sumbu Y atau vertikal. Hasilnya yaitu BADC. Dan yang ketiga yaitu MX sama dengan min Y, di mana pencerminannya ada di sebelah kiri. Jadi kita taruh di sebelah kanan. Kita refleksikan. Hasilnya yaitu ACBD. Dan yang keempat yaitu MX sama dengan Y, di mana pencerminannya berada di sebelah kanan. Berarti kita taruh di sebelah sini. Kita refleksikan. Dan hasilnya yaitu DBCA. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengaplikasikan dari penjelasan tadi tentang rotasi dan refleksi ke dalam tabel Cayley. Oke, yang pertama ada R0. Oh ya, tadi kan masih ingat kan kalau misal kita bacanya dari baris ke kolom. Jadi yang pertama kita ke soal yang pertama adalah R0, rotasi 0, kita rotasikan ke 0. Oke, di sini ini adalah R0 ya teman-teman. Nah, R0 kemudian kita rotasikan ke 0, tidak ada perubahan apapun. Maka sama dengan ini yang pertama. Jadi jawabannya pertama adalah R0 dengan R0 adalah
R0. Oke, selanjutnya yang kedua. Jika R0 kita rotasikan ke R90. Tadi yang pertama, jika rotasi 0 kita rotasikan ke 90, maka akan kita putar sebanyak 1 kali. Jadi kita putar 1, hasilnya adalah PDAC. PDAC sama dengan rotasi 90. Jadi kesimpulan dari pertanyaan R0 kita rotasikan ke 90 derajat, hasilnya adalah R90 atau hasilnya diri sendiri. Oke, selanjutnya untuk R0 kita rotasikan ke 180. Karena 180 jadi diputar sebanyak 2 kali. Jadi 1, 2. Hasilnya adalah DCBA. Nah, DCBA ini sama dengan R180 ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah R180. Oke, selanjutnya jika R0 kita rotasikan ke 270 derajat. Nah, 270 derajat kalau tadi 90 adalah diputar sebanyak 1 kali, kalau 180 sebanyak 2 kali, maka untuk 270 berarti sebanyak, iya betul, sebanyak 3 kali diputarnya. Jadi kita putar, R0 tadi kan ABCD ya teman-teman, kita putar sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Hasilnya adalah CADB. CADB sama dengan seperti R270 ya teman-teman. CADB sama CADB juga. Jadi jawabannya adalah, ya betul, rotasi 270. Oke, selanjutnya kita masuk yang direfleksikan. Jadi yang pertama ada rotasi 0. Rotasi 0 tetap ya teman-teman. Rotasi 0 di sini. Kita taruh di sini, kemudian kita refleksikan terhadap Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu berarti terhadap sumbu X ya teman-teman. Jadi kita putar, kita refleksikan, jadinya adalah CDAB. CDAB itu masuk ke MY sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah R0 jika kita transformasikan ke MY sama dengan 0 adalah MY sama dengan 0. Oke, selanjutnya yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6. Yang ke-6, rotasi dari 0 ABCD kita transformasikan ke MX sama dengan 0. MX sama dengan 0 itu terhadap sumbu Y ya teman-teman. Jadi kita cerminkan, hasilnya adalah BADC. BADC sama dengan seperti MX sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah MX sama dengan 0. Kemudian yang selanjutnya, jika rotasi 0 tadi kan ABCD ya teman-teman. Itu kita transformasikan ke MX sama dengan min Y. MX sama dengan min Y di mana teman-teman cerminnya? MX sama dengan min Y ada di sini ya teman-teman. Jadi kita taruh di sini, kemudian kita cerminkan ke sini. Hasilnya adalah ACBD. Oke, di sini ACBD. Apa jawabannya? MX sama dengan min Y. Jadi jawabannya tetap ya teman-teman. Oke, untuk yang terakhir dari R0, kita R0 ya teman-teman. Ini. Kita transformasikan ke MX sama dengan Y. MX sama dengan Y, cerminnya ada di sini ya teman-teman. Jadi kita taruh di sini, kemudian kita cerminkan. Jadi hasilnya adalah DBCA. DBCA adalah MX sama dengan Y. Jadi jawaban dari rotasi 0 kita refleksikan ke X sama dengan Y adalah MX sama dengan Y.
Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke baris yang kedua. Baris yang kedua yang pertama adalah R90 atau rotasi 90. Ini tadi kan rotasi 0 ya teman-teman, 0 derajat. Jadi kalau misal kita rotasikan ke 90 awalnya jadi 1. Jadi rotasi awalnya adalah BDAC. BDAC ini adalah rotasi yang pertama dari R90. Kemudian kita rotasikan ke 0 derajat. Karena ke 0 derajat, jadi dia tidak ada perubahan apa-apa. Jadi jawabannya adalah rotasi 90 jika kita rotasikan ke 0 derajat adalah BDAC. BDAC sama dengan seperti rotasi 90. Jadi tetap sama ya teman-teman. Hasilnya adalah rotasi 90 derajat. Oke, lanjut. Kita ke rotasi 90, kemudian kita rotasikan lagi ke 90 derajat. Jadi awalnya seperti ini ya teman-teman. Kita rotasikan 90 derajat. Jadi kalau 90 derajat tadi diputar sebanyak berapa kali? Iya betul, sebanyak 1 kali. Jadi kita putar 1. Jadi jawabannya adalah DCBA. DCBA sama dengan seperti apa? Sama dengan seperti rotasi 180 derajat. Jadi jawaban dari rotasi 90 kemudian kita rotasikan lagi ke 90 derajat adalah rotasi sama dengan rotasi 180 derajat. Oke, next kita lanjut ke rotasi 90. Rotasi 90 tadi ini kan ya teman-teman. Rotasi 90. Kemudian kita rotasikan lagi sebanyak 180 derajat. 180 derajat tadi sebanyak 2 kali ya. Jadi kita putar 1, 2. Jadi jawaban akhirnya adalah CADB. CADB sama dengan seperti apa? Iya betul, sama dengan rotasi 270 derajat. Jadi jawaban akhir dari rotasi 90 derajat kemudian kita rotasikan lagi ke 180 derajat, sebanyak 180 derajat, berarti jawabannya adalah rotasi 270 derajat. Oke, next. Kita kembali lagi. Ini karena ini tadi rotasi 0. Kalau rotasi 90 berarti BDAC. Kemudian kita rotasikan ke 270 derajat. 270 derajat berarti sebanyak 3 kali. Jadi kita putar 1, 2, 3. Hasilnya adalah ABCD. Kembali seperti R0. Jadi jawaban akhirnya adalah rotasi 90 derajat, kemudian kita rotasikan lagi sebanyak 270 derajat, hasilnya adalah kembali ke rotasi 0 derajat. Oke, next kita masuk ke refleksinya. Awalnya tadi R90 adalah begini ya teman-teman, BDAC. Kemudian kita refleksikan terhadap Y sama dengan 0. Berarti cerminnya ada di X. Ya betul. Jadi kita cerminkan. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah ACBD. ACBD sama dengan seperti MX sama dengan min Y. Jadi jawabannya adalah jika rotasi 90 derajat kemudian kita refleksikan Y sama dengan 0 adalah MX sama dengan min Y. Oke, next. Ini adalah rotasi 90 derajat. Kemudian kita refleksikan X sama dengan 0. X sama dengan 0 adalah cerminnya ada di Y, sumbu Y. Jadi kita cerminkan ini ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah DBCA. DBCA ini sama dengan seperti refleksi berapa teman-teman? Ya betul, MX sama dengan Y. Jadi jawaban akhirnya adalah jika rotasi 90 kemudian kita refleksikan dengan X sama dengan 0 adalah MX sama dengan Y. Oke, next kita lanjut ke 2 menuju terakhir ya teman-teman. R90, ini ya R90, kemudian kita refleksikan dengan X sama dengan min Y. X sama dengan min Y tadi, gimana cerminnya? Ya betul, dari kiri. Ya dari kiri ya teman-teman ya.
dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, berarti kita taruh di sini, kemudian kita cerminkan. Gini hasilnya teman-teman. BADC. BADC sama dengan seperti apa? BADC itu MX sama dengan 0. Jadi jawaban akhir dari rotasi 90 kemudian kita refleksikan terhadap X sama dengan min Y adalah MX sama dengan 0. Oke, yang terakhir dari rotasi 90. Yang terakhir rotasi 90 kemudian kita refleksikan terhadap X sama dengan Y. X sama dengan Y itu dari cerminnya ada di mana? Dari kanan atas ke kiri bawah. Jadi kita taruh di sini karena cerminnya di sini ya teman-teman. Terus kemudian kita cerminkan jadinya CDAB. CDAB sama dengan seperti betul, MY sama dengan 0. Jadi jawaban akhir dari R90 kemudian kita refleksikan ke X sama dengan Y adalah MY sama dengan 0. Sama dengan MY sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita masuk ke rotasi yang terakhir. Jadi ketika, nih apa jadi? Jadi ketika ini baris terakhir dari rotasi, jadi ketika kita rotasi 270, awalnya 270 adalah kita putar sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi rotasi 270 adalah CADB ya teman-teman. Terus kemudian kita rotasikan terhadap 0 derajat. Kalau dirotasikan terhadap 0 derajat, apakah dia akan berubah? Tidak. Jadi hasilnya akan tetap sama seperti rotasi 270. Jadi ketika kita rotasi dari 270 kemudian kita rotasikan ke 0 derajat, sama dengan seperti rotasi 270 derajat. Kemudian ketika rotasi 270 derajat, kita rotasikan lagi sebanyak 90 derajat. Kita putar berapa kali teman-teman? 1 kali. Jadi kita putar 1, hasilnya adalah sama dengan seperti rotasi 0 derajat. Oke, next. Saya rasa kalian sudah mulai paham ya teman-teman. Jadi tidak usah kita bahas lebih lanjut. Kita coba langsung aja. Berapa tadi ya? 1, 2, 3. Ini ya teman-teman ya, 270. R270 kemudian kita rotasikan 180 derajat. Jadi kita putar sebanyak 2 kali. 1, 2. Jawaban akhirnya sama dengan seperti rotasi 90 derajat. Next kita ke rotasi yang terakhir. Rotasi 270, 1, 2, 3 ini. Kemudian kita rotasikan 270 derajat lagi. Jadi kita putar sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Hasilnya akan sama dengan seperti DCBA. DCBA seperti rotasi 180 derajat. Oke, next kita masuk ke bagian refleksinya. Nih, ini tadi rotasi 0 ya. Kita rotasikan 270, 1, 2, 3. Ini rotasi 270. Kemudian kita refleksikan terhadap Y sama dengan 0. Ini cerminnya kan teman-teman? Refleksikan. Jawabannya adalah DBCA. DBCA sama dengan seperti MX sama dengan Y. Next. Ini ya teman-teman. Gini ya. Ini 270. Kemudian kita refleksikan terhadap sumbu Y. Kita cerminkan. Hasilnya adalah ACBD. ACBD sama dengan seperti refleksi berapa? Refleksi terhadap garis diagonal X sama dengan min Y. Oke, next. Ini ya, CADB. Kemudian kita refleksikan terhadap X sama dengan min Y. Ini ya, teman-teman. Jadi kita taruh di sini.
kita cerminkan. Ini hasilnya adalah CDAB. CDAB sama dengan seperti refleksi berapa? Refleksi terhadap sumbu X. Jadi ketika kita rotasikan 270 derajat, kemudian kita refleksikan terhadap X sama dengan min Y, hasilnya adalah FY sama dengan 0. Oke, next. Yang terakhir dari rotasi 270 derajat, kemudian kita refleksikan terhadap X sama dengan Y, jadi kita taruh sini ya teman-teman, kemudian kita cerminkan, hasilnya sama dengan seperti, iya betul, seperti MX sama dengan 0. Jadi ketika kita rotasi 270 derajat, kemudian kita refleksikan dengan X-nya sama dengan Y, hasilnya akan sama dengan seperti ketika kita refleksikan terhadap sumbu Y. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi selanjutnya yakni akan membahas baris ke-5, yakni MY sama dengan 0, kita transformasikan ke R0. Jadi MY sama dengan 0 seperti ini, kita transformasikan ke R0, jadi tetap. Jadi hasilnya adalah MY sama dengan 0. Kemudian MY sama dengan 0, kita transformasikan ke R90. Jadi kita putar 1 kali. Hasilnya adalah DBCA. Di sini DBCA adalah MX sama dengan Y. Jadi kita tempelkan MX sama dengan Y. Kemudian yang ketiga adalah MY sama dengan 0, kita transformasikan ke R180. Jadi kita putarnya itu 2 kali. Yang awalnya seperti ini kita putar 2 kali. 1, 2. Jadi BADC. Di sini BADC-nya adalah MX sama dengan 0. Jadi kita tempelkan MX sama dengan 0. Kemudian MY sama dengan 0, kita transformasikan ke R270. Berarti mutarnya 3 kali. Yang awalnya seperti ini, kita putar 3 kali. 1, 2, 3. Jadi ACBD. Sedangkan di sini ACBD adalah MX sama dengan min Y. Jadi hasilnya MX sama dengan Y. Oh iya teman-teman, sebelumnya ini MY sama dengan 0 mulai dari baris ke-5 ini, rotasinya ini hasilnya ada di refleksi. Sedangkan untuk refleksinya sendiri ini hasilnya ada di rotasi. Jadi kebalikannya, ini mulai dari MY sama dengan 0-nya. Langsung saja lanjut ke refleksi. MY sama dengan 0, kita rotasikan ke MY sama dengan 0. Jadi gini, MY sama dengan 0, kita rotasikan ke MY sama dengan 0, jadi ABCD. Sedangkan ABCD di sini adalah R0. Jadi hasilnya adalah R0. Kemudian MY sama dengan 0, kita transformasikan ke MY sama dengan MX sama dengan 0, maaf. Jadi seperti ini. Hasilnya adalah DCBA. Sedangkan DCBA di sini adalah R180. Kemudian MY sama dengan 0, kita transformasikan ke MX sama dengan min Y. Jadi seperti ini. Kita transformasikan ke MX sama dengan min Y. Jadi CADB. CADB di sini adalah 270.
Kemudian setelah itu MY sama dengan 0 kita transformasikan ke MX sama dengan Y. Jadi seperti ini. Hasilnya adalah BDAC. BDAC di sini adalah R90. Selanjutnya adalah baris ke-6, yakni MX sama dengan 0. Kita transformasikan ke R0. Kita transformasikan ke R0. MX sama dengan 0 seperti ini, kita transformasikan ke R0. Jadi tetap. Nah, BADC di sini adalah MX sama dengan 0. Kemudian MX sama dengan 0 kita transformasikan ke R90. Jadi kita putar satu kali. Jadi hasilnya adalah ACBD. ACBD di sini adalah MX sama dengan min Y. Kemudian MX sama dengan 0 kita transformasikan ke R180, berarti diputar dua kali. Asal mulanya seperti ini, kita putar dua kali. 1, 2. Jadi CDAB. CDAB di sini adalah MY sama dengan 0. Kemudian MX sama dengan 0 kita rotasikan ke R270. Jadi putarnya 3 kali. Yang awalnya seperti ini, kita putar 3 kali. 1, 2, 3. Hasilnya adalah DBCA. DBCA di sini adalah MX sama dengan Y. Kemudian setelah itu kita transformasikan MX sama dengan 0 ke MY sama dengan 0. Yang awalnya seperti ini, kita transformasikan ke MY sama dengan 0. Jadi DCBA. Di sini DCBA-nya adalah R180. Kemudian MX sama dengan 0 kita transformasikan ke MX sama dengan 0. Jadi seperti ini. Hasilnya adalah ABCD. ABCD di sini adalah R0. Selanjutnya, MX sama dengan 0 kita transformasikan ke MX sama dengan min Y. Jadi yang awalnya seperti ini, kita transformasikan ke MX sama dengan min Y. Jadi BDAC. BDAC di sini adalah R90. Kemudian selanjutnya adalah MX sama dengan 0 kita transformasikan ke MX sama dengan Y. Jadi yang awalnya seperti ini, kita transformasikan menjadi CADB. CADB di sini adalah R270. Selanjutnya adalah MX sama dengan min Y, kita transformasikan ke R0. Jadi yang awalnya seperti ini, ke R0 jadi tetap, yakni ACBD. Di sini ACBD-nya adalah MX sama dengan min Y. Kemudian MX sama dengan min Y kita transformasikan ke R90. Jadi yang awalnya seperti ini kita putar satu kali. Jadi CDAB. CDAB di sini adalah MY sama dengan 0.
Kemudian mx sama dengan min y kita transformasikan ke R180. Jadi yang awalnya seperti ini kita putar 2 kali. 1, 2. Hasilnya adalah dBCA. dBCA di sini adalah mx sama dengan y. Kemudian selanjutnya adalah mx sama dengan min y kita transformasikan ke R270. Jadi putarnya 3 kali. Yang awalnya seperti ini kita putar 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah BADC. BADC di sini adalah mx sama dengan 0. Selanjutnya adalah mx sama dengan min y kita transformasikan ke my sama dengan 0. Jadi seperti ini kita transformasikan menjadi BDAC. BDAC di sini adalah R90. Kemudian mx sama dengan min y kita transformasikan ke mx sama dengan 0. Jadi seperti ini kita transformasikan menjadi CADB. CADB di sini adalah R270. Jadi selanjutnya adalah mx sama dengan min y kita transformasikan ke mx sama dengan min y sendiri. Oke. Jadi seperti ini. Hasilnya adalah ABCD. ABCD di sini adalah R0. Kemudian mx sama dengan min y kita transformasikan ke mx sama dengan y. Jadi awal mulanya di sini kita transformasikan menjadi DCBA. DCBA di sini adalah R180. Selanjutnya adalah mx sama dengan y. Kita transformasikan ke R0. Jadi seperti ini. Karena ditransformasikan ke R0 berarti iya, kamu masih kurang nih. Yuk langsung. Selanjutnya adalah mx sama dengan y kita transformasikan ke R0. Jadi kita transformasikan ke R0 adalah dirinya sendiri. Jadi tetap dBCA. dBCA di sini adalah mx sama dengan y. Kemudian yang awalnya mx sama dengan y kita transformasikan ke R90. Jadi kita putar 1 kali menjadi BADC. BADC di sini adalah mx sama dengan 0. Kemudian mx sama dengan y kita transformasikan ke R180. Berarti kita putar 2 kali. 1, 2. Hasilnya adalah ACBD. ACBD di sini adalah mx sama dengan min y. Kemudian mx sama dengan y kita transformasikan ke R270. Jadi kita putarnya 3 kali. 1, 2, 3. Hasilnya adalah CDBA. CDAB. CDAB di sini adalah my sama dengan 0. Kemudian sekarang adalah mx sama dengan y kita transformasikan ke my sama dengan 0. Jadi seperti ini.
Hasilnya adalah CADB. CADB di sini adalah R270. Kemudian MX sama dengan Y kita transformasikan ke MX sama dengan 0. Jadi yang awalnya seperti ini kita transformasikan menjadi BDAC. BDAC di sini adalah R90. Kemudian MX sama dengan Y kita transformasikan ke MX sama dengan Y. Jadi di sini kita transformasikan menjadi ABC. Jadi selanjutnya adalah MX sama dengan Y kita transformasikan ke MX sama dengan Y. Yang asal mulanya di sini kita transformasikan di sini menjadi DCBA. DCBA di sini adalah R180. Kemudian yang terakhir adalah MX sama dengan Y kita transformasikan ke MX sama dengan Y. Jadi seperti ini. Hasilnya adalah ABCD. Nah, ABCD di sini adalah R. Kita akan membuktikan bahwa D4 ini memenuhi sifat tertutup. Nah, sifat tertutup itu hasil operasi dua elemen di D4 itu selalu menghasilkan elemen yang juga berada dalam D4. Nah, kita lihat di dalam sini itu semua dari 64 entry di dalam tabel adalah anggota dari himpunan D4. Maka D4 memenuhi sifat. Oke, selanjutnya memasuki di sifat yang kedua yaitu identitas. Identitas itu elemen identitas tidak mengubah elemen lain saat dioperasikan pada grup D4. Nah, kita tahu identitas itu ada anggota B sedemikian sehingga jika E dioperasikan dengan A sama dengan A dioperasikan dengan B dan menghasilkan dirinya sendiri. Untuk setiap A itu anggota pada D. Nah, di sini kita lihat R0. Jika dioperasikan B, jika ditransformasikan dengan R0, maka hasilnya juga R0. Begitupun sebaliknya jika R0 pada kolom ditransformasikan pada baris, maka hasilnya dirinya sendiri. Lalu R0 ditransformasikan dengan R90, maka hasilnya juga R90 atau dirinya sendiri. Begitupun juga sebaliknya. Baik, selanjutnya kita akan membuktikan apakah D4 ini memiliki sifat inverse. Inverse sendiri adalah setiap elemen memiliki pasangan yang jika dikomposisikan akan kembali ke titik awal. Di grup, untuk setiap A elemen G terdapat A inverse, sehingga A dioperasikan dengan A inverse sama dengan A inverse dioperasikan dengan A menjadi identitas atau E. Kemudian kita implementasikan kepada D4. Kita sudah dijelaskan tadi sebelumnya bahwa identitas dari D4 adalah R0. Nah, untuk rotasi, jika kolom dikalikan dengan inverse-nya akan menghasilkan R0. Coba kita lihat di R0 dioperasikan dengan R0. Nah, dia akan menghasilkan identitas. Kemudian kita lihat R90. Inverse dari R90 adalah 270. Kemudian R90 dioperasikan dengan R270 menghasilkan R0. Kembali ke identitasnya. Dan selanjutnya, seperti R180, inverse-nya adalah R180, dia menghasilkan R0. Kemudian R270, inverse-nya 90,
berarti menghasilkan R0. Untuk rotasi dia memenuhi sifat inverse pada rotasi. Kemudian yang namun pada refleksi dia berbeda. Dia untuk menghasilkan identitas atau R0 dia harus dioperasikan dengan dirinya sendiri. Misalnya pada M sama dengan 0. Jika dioperasikan dengan M sama dengan 0, maka hasilnya akan R0 atau identitas. Kemudian kita lihat selanjutnya yaitu MX sama dengan 0. Jika dioperasikan dengan MX sama dengan 0, dia akan identitas. Kemudian MX sama dengan min Y. Jika dioperasikan dengan MX sama dengan min Y, dia tetap akan menghasilkan identitas atau R0. Selanjutnya yang terakhir yaitu MX sama dengan Y. Jika dioperasikan dengan MX sama dengan Y, dia juga akan menghasilkan R0 atau identitas. Dari ini tadi dapat disimpulkan bahwa D4 ini memenuhi sifat memenuhi sifat inverse. Untuk yang terakhir yaitu kita akan membuktikan apakah D4 ini memiliki sifat asosiatif. Sifat asosiatif sendiri yaitu urutan pengelompokan operasi tidak mengubah hasil akhir. Walaupun kan bentuk awalnya gini ya. Dalam kurung A dioperasikan dengan B, dioperasikan dengan C. Jika kurungnya dipindah ke belakang, dia tidak akan mengubah hasil akhirnya. Misalkan kita ambil sebarang A, B, C, anggota dari D4. Akan dibuktikan bahwa dalam kurung A dioperasikan dengan B, dioperasikan lagi dengan C, sama dengan A dioperasikan dengan dalam kurung B dioperasikan dengan C. Kita akan buktikan ini bahwa ini tidak akan berubah atau hasilnya akan sama. Misalkan ya kita masuk ke contohnya, kita ambil A, untuk A itu kita ambil R0. Kemudian untuk B kita ambil R90. Kemudian untuk C kita ambil R180. Kemudian kita masukkan untuk R0, R90 dan R180-nya ke dalam itu persamaan ini. Kemudian kita operasikan R0, kita operasikan dengan R90. Nah, ini R0 kita operasikan dengan R90. Hasilnya adalah R90. Kemudian R180 kita tulis lagi. Kemudian untuk R0 kita tulis lagi. Karena yang dikerjakan itu dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian R90 kita operasikan dengan R180. R190 kita operasikan dengan R180. Hasilnya adalah R270. Kita tulis di sini R270. Nah, terus kemudian kita operasikan R90 dengan R180. R190 ini di sini kita operasikan dengan R180. Nah, ini hasilnya adalah R270. R270. Kemudian R0 kita operasikan dengan R270. R0-nya ini di mana ya? Di sini. Kemudian kita operasikan dengan R270. Nah, hasilnya tetap R270. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa D4 ini memiliki sifat asosiatif. Karena walaupun kita pindah
kurungnya ke belakang, dia tidak akan merubah hasil akhirnya. Jadi untuk D4 ini adalah grup karena D4 ini memenuhi 4 sifat tadi. Yang pertama yaitu tertutup, dia memenuhi. Kemudian yang kedua yaitu identitas, dia juga memiliki identitas. Kemudian yang ketiga yaitu inverse, dia memiliki sifat inverse. Kemudian yang keempat yaitu yang terakhir kan ini asosiatif. Dia juga memiliki sifat asosiatif karena A, B, C anggota D4 yang merupakan fungsi transformasi linier. Sifat asosiatif secara otomatis terpenuhi dengan hasil yang sama. Dapat disimpulkan bahwa D4 ini merupakan suatu grup karena sudah dibuktikan tadi bahwa D4 ini merupakan operasi tertutup. Kemudian yang kedua yaitu memiliki elemen identitas yaitu R0. Dan yang ketiga yaitu setiap elemen memiliki inverse. Terakhir berlaku sifat asosiatif. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Bye-bye.